Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming dari rumah. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Amin. Mari kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati pikiran kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mau tinggikan namanya, kita mau puji Dia lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian sembah kita bagi Allah. Kita katakan terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan, teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau baik, sungguh luar biasa kami, sungguh ajaib perbuatanmu. Kami tinggikan Engkau lebih dari segalanya. Kami naikkan pujian sembah kami bagimu Tuhan. Kami muliakan namamu ya
ada Tuhan bagi mereka juga Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami pada pagi hari ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Mari sama-sama kita percaya, katakan amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Dahsyat luar biasa. Mari kita berikan lambaikan ke depan kanan kiri kanan kita, karena kami senang bertemu engkau kembali pada pagi hari ini. Kita mau puji Tuhan lebih lagi, amin. Kita mau katakan Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Aku
pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau fokuskan kembali pikiran dan hati kita. Kita menyatakan rasa syukur kita Tuhan kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau hadir di sini Tuhan. Kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami yakin Tuhan, Roh Kudus Tuhan melingkupi setiap kami. Roh Kudus menjamah hati kami. Kami yakin Tuhan, Engkau selalu beserta dalam hidup kami Tuhan. Kemanapun kami pergi Tuhan, dimanapun kami berada, kami yakin Engkau beserta kami Tuhan. Kami dijauhkan dari segala virus-virus yang ada Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau beserta dengan kami Tuhan. Kami yakin Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau hadir di setiap jalan hidup kami Yesus. Haleluya Yesus. Kita menyatakan pujian kita. Haleluya Yesus. Ku menyembah
Kudus ada dan menjamah saudara saat ini. Ada pemulihan di sana, ada kelepasan di sana, ada kemenangan di sana. Saat engkau menyerah ke dalam tangan Tuhan, mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus ada di tengah-tengah kita pada siang hari ini, dan Dia rindu untuk menjawab dan melawan engkau. Dan rising kita mau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapanmu Tuhan. Kami telah memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu itu boleh menggugah hati Allah untuk mencurahkan berkat-berkat-Mu atas kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami menyerah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena Engkau Allah kami yang dahsyat dan berkuasa. Kau yang memegang kendali atas kehidupan kami. Kami adalah umat-umat yang percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan kami hanya datang daripadamu. Dan biar Engkau terus memberikan kekuatan bagi kami menghadapi hari-hari kami bersama-sama dengan kuasa Roh Kudus. Mari Roh Kudus, sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan dari tempat yang maha tinggi turun atas hamba-Mu, turun atas umat-umat-Mu, sehingga kami dapat menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu telah berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami dan memberikan kami kekuatan di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati Tuhan bagi umat-umat-Mu. Kami rindu Engkau melawan kami. Jamah umat-umat-Mu Roh Kudus. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Tapi kami kuat kalau kami ada bersama-sama dengan Engkau. Berfirmanlah Engkau bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Dahsyat, luar biasa. Kalau kita ada sebagaimana kita ada sampai hari ini, kita percaya itu semua karena anugerah Tuhan, karena perlindungan Tuhan, karena Allah Immanuel itu senantiasa menyertai kehidupan kita. Pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema kita pada hari ini adalah mujizat itu nyata. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan tentang mujizat itu saudara. Kita percaya bahwa hari-hari ini ada begitu banyak orang mengharapkan mujizat itu terjadi dalam kehidupannya, dalam kehidupan rumah tangganya, dalam kehidupan pekerjaannya, dalam pelayanannya. Kita akan melihat beberapa kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu saudara, begitu banyak orang mengharapkan mujizat. Apa itu mujizat saudara? Mujizat itu adalah saudara, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sesuatu yang terjadi di luar jangkauan pikiran manusia. Dan mujizat itu adalah satu peristiwa atau kejadian yang sifatnya supranatural, karena dia tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia yang hanya terbatas saudara. Pikiran kita terbatas untuk menjangkau mujizat. Tapi hari-hari ini sebagai umat Tuhan, kita memerlukan mujizat Allah terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Kita akan melihat bagaimana Yesus pada saat dia ada di dalam dunia, dia melakukan mujizat demi mujizat saudara. Hari ini kita akan melihat bagaimana Yesus mengadakan mujizat dengan memberi makan 5.000 orang laki-laki saudara. Mujizat ini dilakukan oleh Yesus dan dicatat dalam 4 Injil saudara. Yang pertama adalah Matius 14 ayat 13 sampai 21. Yang kedua, Markus juga mencatatnya dalam Markus 6 ayat 31 sampai 44. Lukas juga mencatatnya dalam Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Dan Yohanes juga mencatatnya dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Jadi peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang ini dicatat dalam 4 kitab Injil saudara. Dan kita lihat bagaimana Yesus mengadakan mujizat ini saudara. Kita lihat saudara, bagaimana pada saat itu Yesus mengadakan mujizat yang luar biasa yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia
yang sangat terbatas, saudara. Otak kita itu kecil sekali, tapi dengan kuasa Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Amin, saudara. Kita lihat bagaimana 5 plus 2 itu ada 5 roti dan 2 ikan yang saudara lihat, saudara. Dibagi kepada 5.000 orang laki-laki. Firman Tuhan mencatat bahwa itu tidak termasuk perempuan dan anak-anak, saudara. Dan pada saat itu mereka makan sampai kenyang. Bukan terbatas, saudara. Bukan hanya potongan-potongan kecil, tapi semua orang-orang laki-laki 5.000 orang ini makan sampai kenyang. Dan saudara lihat, hasilnya ada sisa berapa, saudara? 12 bakul. Kita akan melihat bagaimana perbuatan-perbuatan Allah, bahwa mujizat itu nyata, saudara. Yang pertama, mujizat itu nyata ketika Yesus hadir. Mari kita katakan bersama-sama bahwa mujizat nyata ketika Yesus hadir, saudara. Amin. Banyak orang mengharapkan mujizat, tapi tidak banyak orang mencari sumber mujizat itu, saudara. Kita harus datang kepada sumber mujizat itu. Dan siapakah sumber mujizat itu? Sumber mujizat itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kalau kita ada sampai hari ini dengan kekuatan pertolongan Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi yang ada di sekeliling kita, saudara, itu adalah mujizat Tuhan. Saudara diberikan kesehatan oleh Tuhan, saudara diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kita tetap percaya saat Yesus hadir dalam hidupmu dan hidupku, disitulah mujizat Tuhan itu nyata. Amin, saudara. Kita lihat pada saat itu dalam Matius 14 ayat 18, Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Pada saat murid-muridnya membawa 5 roti dan 2 ikan, Yesus katakan, "Bawalah kemari kepadaku." 5 roti dan 2 ikan itu, saudara. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, kita tidak baca semua keseluruhan, karena saya tahu saudara sudah mengetahui tentang cerita ini, saudara. Tapi kita akan lihat beberapa poin yang akan kita renungkan pada hari ini, saudara. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya, apa, saudara? Makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Amin, saudara. Kita lihat bagaimana Yesus mengadakan mujizat ini, saudara. Mujizat itu terjadi ketika Yesus ada di sana. Ketika Yesus hadir di sana, ketika orang-orang berbondong-bondong melihat Yesus dan mengalami kuasa mujizat, Yesus juga menyembuhkan orang banyak. Dia mengajarkan orang-orang itu tentang kerajaan Allah pada saat itu, saudara. Kita lihat ketika Yesus hadir, mujizat itu nyata. Mujizat itu terjadi. Dan saya percaya ketika saudara menghadirkan Yesus, ketika saudara mengundang Yesus untuk hadir dalam hidupmu, ketika saudara mengundang Yesus untuk hadir dalam rumah tangga dan keluargamu, ketika saudara mengundang Yesus untuk hadir dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, disitulah mujizat Allah akan terjadi, saudara. Kita akan lihat yang kedua, mujizat itu nyata ketika Yesus hadir. Kedua, kita lihat bahwa mujizat nyata sekalipun situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Mujizat nyata sekalipun situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Pada saat itu mereka berada dalam satu tempat yang sunyi, karena sebetulnya Yesus mau mengasingkan diri, tapi orang-orang banyak ini pergi untuk mengikuti Yesus, saudara. Kemudian apa lagi, saudara, situasi saat itu? Sudah menjelang malam, hari sudah mau malam, saudara. Begitu juga dengan kehidupan kita hari-hari ini. Situasi dan kondisi yang ada di sekelilingmu dan sekelilingku saat ini, kita tahu bersama, di sekeliling kita terjadi pandemi, saudara. Di sekeliling kita terjadi krisis, saudara. Krisis ekonomi mulai ada, saudara. Ada mungkin juga saudara mengalami sakit penyakit, saudara mengalami beban-beban hidup, saudara mengalami pergumulan-pergumulan hidup, situasi dan kondisi
mujizat Tuhan. Tapi kita lihat beberapa ayat ini saudara. Matius 14 ayat 15 berkata, menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ini kata murid-murid kepada Yesus, saudara. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan, saudara. Kita melihat saat itu sekalipun situasi dan kondisi tidak memungkinkan, tempat itu sunyi, sudah menjelang malam, tapi Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa kamu harus memberi mereka makan, saudara. Situasi dan kondisi apapun yang ada di sekelilingmu saat ini, saudara, jangan sampai engkau terpengaruh oleh situasi yang ada, saudara. Karena mujizat itu juga bisa terjadi sekalipun situasi dan kondisi itu tidak memungkinkan, saudara. Hari-hari ini, apa yang menjadi pergumulanmu? Mungkinkah itu pekerjaanmu? Mungkinkah engkau hanya dibayar, mungkin gajimu hanya separuh, saudara. Karena hari-hari ini hari-hari WFH, apalagi PPKM darurat yang ada. Kita lihat bagaimana situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan itu tidak menghalangi Tuhan untuk menyatakan mujizatnya, saudara. Saya mau bersaksi, saudara. Saya bekerja di sebuah perusahaan, saudara, dan hari-hari ini perusahaan kami juga, karena dia bergerak di bidang manufacturing industry, saudara, di esensial, yang kritikal, saudara, untuk menunjang industri makanan, karena itu menjadi kebutuhan pokok. Jadi kami bisa menjalankan proses produksi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Setiap minggu kami harus lapor IOMKI, namanya izin operasional, saudara, melaporkan kegiatan proses, kemudian orang-orangnya, bagaimana kami melakukan protokol kesehatan, bagaimana kami mengendalikan protokol itu, bagaimana kami melakukan desinfektan, bagaimana kami mengendalikan orang-orang, mesin dan lain sebagainya. Itu harus dilaporkan kepada pemerintah seminggu sekali, saudara. Dan beberapa bulan ini, saudara, selain klaster yang ada di luar, ada beberapa karyawan juga, saudara, yang harus isolasi mandiri. Dan ini harus kami monitor setiap hari. Sementara kami tidak boleh melakukan stop mesin, saudara, karena kami harus supply kepada customer-customer kami yang membutuhkan. Karena rata-rata itu adalah untuk industri makanan, saudara. Tapi saya melihat mujizat Allah dinyatakan di saat pandemi seperti ini, saudara. Saya melihat bagaimana Tuhan memberkati perusahaan tempat saya bekerja. Saya ingat owner kami selalu berkata, kalian harus bisa memberikan makan 1.600 karyawan bersama keluarganya. Itu yang akan memotivasi kami, saudara. Di saat mungkin kondisi mesin mungkin ada masalah, atau mungkin kami harus mengatur orang-orang, saudara, untuk menjalankan mesin itu supaya tidak berhenti, tidak stop. Itu yang selalu ada tertanam dalam pikiran saya. Kalian harus memberi makan kepada 1.600 karyawan bersama keluarganya. Dan saya melihat bagaimana kuasa mujizat Allah itu juga berlaku atas tempat perusahaan tempat saya bekerja. Dan itu menjadi kewajiban kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga di tempat mana kita berada, disitulah berkat-berkat Tuhan akan mengalir. Amin, saudara. Tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang ada, saudara. Memang agak susah, saudara, mengatur orang-orang yang begitu banyak, saudara. Kalau kita melihat cerita Yesus memberi makan 5.000 orang, memberi makan 5.000 orang, Yesus juga memerlukan ilmu manajemen. Kalau saya mempelajari, saudara, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini, terutama dalam Markus dan Lukas, di situ Yesus menyuruh murid-muridnya untuk membagi orang-orang ini menjadi kelompok-kelompok. 50, kelompok 100 gitu ya, saudara. Jadi di sana ada manajemen. Bagaimana mengatur orang yang 5.000 orang supaya mereka bisa makan dengan tertib, dengan disiplin. Karena nggak seperti mengatur biasa saja. Kalau cuma 100, 200 orang, mungkin 50 orang itu lebih mudah, saudara. Kami juga mengatur 1.600 orang di 4 pabrik gitu, supaya pabrik itu bisa berjalan. Kemudian harus mengatur mereka harus melakukan vaksin, bagaimana mereka melakukan isolasi mandiri, bagaimana mengatur transportasi mereka, bagaimana mengatur distribusi obat, makanan, dan lain sebagainya, saudara. Tidak gampang. Tapi pada saat itu saya mempelajari, saudara, Yesus sudah melakukan manajemen, saudara, bersama murid-muridnya. Dia membagi kelompok demi kelompok sehingga bisa teratur, berjalan dengan teratur pembagian makanan itu, saudara. Nanti kita akan lihat hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, saudara.
dibagi ke 5.000 orang. Saudara bayangkan bagi 5.000 orang di lapangan terbuka ya waktu itu ya saudara. Sudah menjelang malam, pasti udah gelap gitu ya. Waktu itu saya nggak tahu, udah ada penerangan atau belum gitu. Sini terang saudara ya. Tapi bisa diatur dengan dibagi kelompok-kelompok. Jadi waktu itu sudah ada manajemen saudara untuk mengatur orang. Kita lihat saudara, sekalipun situasi dan kondisi hari-hari ini tidak memungkinkan, kita mendengarkan kesaksian demi kesaksian yang luar biasa. Bagaimana perlindungan dan penyertaan Tuhan terjadi bagi umat-umat Tuhan, bagi jemaat-jemaat yang ada di gereja House of Holy Spirit, saudara. Amin, saudara. Dan itu tidak terpikirkan oleh pikiran manusia. Yang tadinya belum bekerja, dia bisa kembali bekerja, saudara. Itu menjadi kesaksian. Anak-anak saya juga mengalami hal itu. Anak-anak jemaat juga mengalami hal itu, saudara. Di saat orang lain mungkin tidak punya pekerjaan, tapi Tuhan masih memberkati kita dengan pekerjaan yang terbaik, saudara. Mari kita belajar mengucap syukur karena mujizat itu terjadi. Begitu juga dengan keuangan dari gereja ini, saudara. Secara pikiran manusia yang hanya otak kita sebesar bapau ini, saudara, tidak mungkin rasanya, saudara. Tapi situasi dan kondisi itu tidak menghalangi Tuhan untuk menyatakan mujizatnya, saudara. Yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan gereja ini. Saya bersaksi, saudara, Allahku akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Biarlah pernyataan profetik ini menjadi doa kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus Tuhan. Biarkan ini menjadi pernyataan saudara dan saya hari-hari ini. Di saat engkau membutuhkan sesuatu, ada sesuatu yang akan Tuhan lakukan. Tuhan bisa mengirim orang-orang untuk memberkati saudara dan saya. Tuhan bisa mengirim orang-orang dan memberkati kita semuanya untuk keuangan gereja ini, saudara. Dan gereja ini tetap ada sampai hari ini. Itu semua karena mujizat itu nyata. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan, untuk mujizat-Mu yang nyata atas gereja-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Kita akan lihat selanjutnya, saudara. Yang ketiga, mujizat nyata sekalipun ada keterbatasan, saudara. Saat itu potensinya minim rasanya. Hanya ada, saudara? 5 roti dan 2 ikan. Kita lihat, saudara. Ayatnya pendek. Matius 14 ayat 17. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Apa yang ada padamu hari-hari ini? Saudara mungkin minim sekali. Modal saudara mungkin terbatas. Mungkin kemampuan atau skill saudara terbatas. Keterampilan saudara terbatas. Apa yang ada padamu hari-hari ini, saudara? Serahkan segala keterbatasanmu ke dalam tangan Tuhan. Pada ketika saat Yesus hadir, mujizat nyata itu akan terjadi. Anak kecil ini tidak punya apa-apa. Dia hanya seorang anak biasa. Dia hanya membawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Tapi 5 roti dan 2 ikan di tangan anak kecil ini berubah. Terjadi pelipat gandaan, saudara. Bisa dimakan 5.000 orang laki-laki beserta istri dan anak-anaknya. Dan bukan hanya itu saja, ada sisa 12 bakul. Saat ini saudara yang bergerak dalam bidang bisnis, saudara yang mungkin dalam pekerjaan saudara, profesi saudara, jabatan saudara, mungkin hanya masih bagian bawah saudara. Tapi ada apa yang ada padamu, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apa yang menjadi modalmu? Aduh Ibu Gembala, modal saya cuma segini nih. Bagaimana saya bisa mengembangkan catering saya, bisnis saya? Modal saya segini, bagaimana saya bisa mengembangkan bisnis saya? Saya nggak bisa apa-apa nih Bu Gembala, saya cuma tamatkan SMA. Mungkin seperti itu saudara. Keterampilan saudara terbatas. Tapi saat saudara menghadirkan Yesus dalam hidupmu, semua modalmu, kemampuanmu, keterampilanmu, Yesus sendiri yang akan mengubahnya menjadi mujizat. Amin saudara. Karena tidak terbatas kuasa Tuhan dalam hidupmu dan hidupku, saudara. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan.
semua dapat kau lakukan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Apa saudara? Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika saudara percaya, ketika saudara berdoa, disitulah mujizat itu nyata. Katakan amin untuk firman Tuhan. Meskipun kemampuanmu terbatas, saudara gak punya kemampuan apa-apa, modalmu terbatas, kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu sanggup mengubahnya menjadi mujizat. Amin, saudara. Saya lanjutkan yang keempat. Mujizat itu nyata sekalipun ada keraguan. Kita lihat kalau kita baca ayat-ayat ini di mana murid-murid tidak percaya bahwa bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Yohanes mencatat dengan jelas ayat ini dalam Yohanes 6 ayat yang ke-7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ini kata mereka kepada Yesus, saudara. Murid-murid sendiri meragukan kuasa Tuhan. Mereka bilang uang seharga 200 dinar, kemana harus nyari makan? Roti 200 dinar aja tidak akan cukup untuk mereka ini. 1 dinar itu adalah upah pekerja untuk 1 hari, saudara. Alkitab mencatat itu, saudara. Jadi kalau 200 dinar, saudara bisa bayangkan, saudara, berapa banyak yang harus dikeluarkan untuk memberi makan 5.000 orang ini, saudara. Sekalipun dengan sepotong kecil saja. Terus Andreas juga ngomong, apa artinya itu yang cuma 5 roti dan 2 ikan untuk orang sebanyak ini, saudara? Jadi ada keraguan-raguan dari murid-murid Yesus sendiri, saudara, bahwa Yesus sanggup melakukan segala perkara, saudara. Tapi ketika Yesus hadir, sekali lagi Yesus membuktikan bahwa segala keraguan murid-murid asal mereka percaya dengan iman, mujizat itu pasti terjadi, saudara. Amin. Murid-murid tidak perlu ragu-ragu, karena ketika Yesus hadir akan terjadi mujizat. Mujizat terjadi dan mujizat itu nyata, saudara. Yang terakhir, mujizat nyata sekalipun bertentangan dengan hukum alam. Saudara pasti pernah belajar matematika, saudara, ilmu pasti, ilmu alam, saudara ya. Kalau kita lihat hitung-hitungan, 5 roti plus 2 ikan, ini hal yang sudah biasa, saudara mungkin biasa lihat gambar ini, saudara. Saya memberikan gambarannya saja, saudara. 5 plus 2 harusnya jadi berapa, saudara? 7 ya. Dibagi 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi kalau digambarkan satu orang mungkin punya 1 istri dan 1 anak aja, kali 3 gitu, itu sudah 15.000 orang. Tapi kenapa masih bisa ada sisa 12 bakul penuh? Menurut ilmu alam, menurut ilmu pasti, mungkin nggak ini, saudara, hitung-hitungan seperti ini, saudara? Apa jawabnya, saudara? Saudara pasti akan bilang, tidak mungkin dengan pikiran sehat, saudara, dengan pikiran ilmu pasti. Tapi di tangan Yesus, segala sesuatu itu mungkin.
Segala sesuatu itu pasti, karena di saat Yesus hadir, dia akan mengadakan mujizat demi mujizat. Apa yang terjadi dalam hidupmu dan hidupku hari-hari ini, saudara? Kita melihat, mari kita belajar untuk terus mengundang Yesus hadir dalam setiap hidupmu dan hidupku. Sehingga di saat itu, ketika Yesus hadir, kita akan melihat bahwa mujizat itu nyata, saudara. Mujizat itu terjadi, saudara. Kita lihat, saudara, kita simpulkan saja. Yang pertama, mujizat itu nyata ketika Yesus hadir. Yang kedua, mujizat nyata sekalipun situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Yang ketiga, mujizat nyata sekalipun ada keterbatasan atau potensi yang minim sekali waktu itu, saudara. Yang keempat, mujizat nyata sekalipun ada keraguan dari murid-murid, seharusnya mereka belajar untuk percaya, saudara. Dan yang kelima, mujizat nyata sekalipun itu bertentangan dengan hukum alam, saudara. Tapi itulah Yesus. Dia Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat dan luar biasa, saudara. Mari kita belajar untuk mempercayakan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, saudara. Mari kita belajar untuk terus menghadirkan Yesus dalam hidupmu dan hidupku setiap hari, dan alami mujizat itu setiap hari. Mujizat itu masih terjadi sampai hari ini, saudara. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Dalam Friday Prayer Meeting kita mendengarkan kesaksian-kesaksian umat yang luar biasa, saudara. Mari kita belajar, bukan hanya melihat saja mujizat, tapi kita belajar untuk mengalami sendiri mujizat itu dalam hidupmu dan hidupku setiap hari, saudara. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama Tuhan besertamu dan besertaku, kita akan melihat bahwa mujizat itu akan terjadi setiap hari. Katakan amin untuk firman Tuhan. Firman Tuhan saya sampaikan di sini. Dan mari kita belajar untuk mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, sampai kita melihat dan mengalami sendiri mujizat itu terjadi, mujizat itu nyata, dan mujizat itu terjadi setiap hari dalam hidup kita. Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih lagi dalam kehidupan kita sebagai umat-umat yang percaya di hari-hari terakhir ini, saudara. Kita belajar untuk mempersiapkan diri, dan kita akan mengalami mujizat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Dan biarkan kami, Tuhan, dapat melihat dan mengalami sendiri kuasa mujizat-Mu itu nyata dalam setiap kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepadamu, Tuhan. Ajarkan kami, Tuhan, biarkan kami selalu mengundang Engkau, Yesus, Tuhan, untuk hadir dalam setiap kehidupan kami masing-masing umat-umat-Mu, dalam kehidupan keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan semua aspek kehidupan kami, Tuhan. Biarkan Engkau sendiri yang mengambil alih, karena kami percaya, saat kami percaya sepenuhnya kepadamu, saat Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami akan melihat mujizat terjadi setiap hari. Apapun yang menjadi kebutuhan kami, apa yang menjadi pergumulan kami, Engkau jawaban kehidupan kami. Biarkan Allah kami akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus, Tuhan. Biarkan kami mengalami sendiri mujizat itu, Tuhan. Mujizat kesembuhan terjadi, terobosan perekonomian terjadi, mujizat keuangan terjadi atas umat-umat-Mu. Jangan-jangan yang tertutup terbuka di dalam nama Yesus. Kami pakai seluruh perlengkapan senjata Allah, Tuhan. Kami pakai kunci kerajaan surga, Tuhan. Biarlah perbendaharaan kerajaan surga terbuka, Tuhan. Kau memberikan berkat kepada kami umat-umat-Mu di tengah-tengah situasi, kondisi yang tidak memungkinkan hari-hari ini. Kami percaya sepenuhnya kepadamu, Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan. Biarkan kuasa firman dan Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati umat-umat-Mu yang ada di rumah kami masing-masing. Engkau melawat keluarga kami, suami kami, istri kami, orang tua kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami akan menjadi keturunan yang
tengah goncangan yang terjadi di sekeliling kami tidak menjadi takut Tuhan, yang memegang setiap tangan-tangan kami dan akan memegang kami terus Tuhan, dan memberikan kepada kami kemenangan yang gilang gemilang di dalam Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Irama syakaramatapun hodegase. Secara khusus kami bersyafaat saat ini Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kau memberikan hikmat-Mu Tuhan bagi Bapak Presiden Tuhan, jajaran kabinet yang ada, para gubernur, kepala daerah, sampai kepada pemerintahan di wilayah kami yang paling kecil. Engkau mengurapi, memberikan hikmat kepada mereka, memberikan kesehatan kepada mereka Tuhan, supaya mereka bisa memberikan Tuhan keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Dan kami akan melihat pemulihan akan terjadi atas bangsa kami. Biarkan belas kasihan-Mu Tuhan melawat umat-umat-Mu Tuhan. Kami rindu ada banyak-banyak jiwa yang datang kepadamu mencari Engkau dan wajah-Mu Tuhan. Akan terjadi Tuhan pertobatan. Biarlah hujan pertobatan, pengenalan dan takut akan Tuhan akan terjadi atas bangsa kami. Mereka yang sudah tertidur secara rohani akan dibangkitkan kembali. Akan ada kebangunan rohani yang besar dan dahsyat Tuhan hari-hari ini. Ulia masyakara matakuna malalabashe, iramatakuna maratakaya lalabashakara malabalabashan, iramarabarabasokuda. Mereka yang belum mengenal Engkau akan datang untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari Engkau berbicara Tuhan bagi setiap umat-umat-Mu hari-hari ini. Kami berdoa untuk kota kami, biar ada damai sejahtera, ada kesembuhan, ada pemulihan selama PPKM darurat ini Tuhan. Engkau mengurangi Tuhan yang positif, Engkau sembuhkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan melihat perubahan Tuhan di saat Engkau Tuhan bekerja dengan cara-Mu yang dahsyat dan ajaib Tuhan. Kalau Engkau izinkan hal ini terjadi, ada rencana-Mu yang besar atas bangsa kami, ada rencana-Mu yang besar atas dunia ini. Kami akan melihat bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya syakarahaitakun haise. Seluruh bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan, seperti air menutupi lautan. Hirama syakaramakun haise kinaramase. Hiramatakun haisam. Bekerjalah ya Roh Kudus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan gereja House of Holy Spirit, semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Apapun menjadi pergumulan kami, apapun menjadi kebutuhan kami, Engkau sendiri akan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengembalikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, kuasa, keagungan, kejayaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, untuk pengumuman minggu depan kita sudah masuk ke bulan Agustus. Jadi kalau bulan Juli itu kita terpaksa perjamuan kudusnya tanggal 18 kemarin. Nah, bulan Agustus kita akan balik lagi ke minggu-minggu awal. Jadi awal minggu, awal bulan kita akan adakan perjamuan kudus. Mohon Bapak Ibu siap-siap, roti dan anggur dan lain sebagainya. Kita akan kembali bersama-sama untuk mengikuti ibadah-ibadah kita sesuai dengan jadwal yang biasa kita laksanakan. Yaitu awal bulan kita mengadakan perjamuan kudus. Sekaligus kita berdoa bagi bangsa kita, kota kita tercinta, agar kondisi semakin membaik. Ya, kita tidak perlu lagi ibadah online atau live streaming. Perlahan-lahan kita kembali bisa membuka gereja untuk kita berkumpul bersama-sama beribadah. Puji Tuhan, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Sebelum kita akhiri, mari kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16. Ya, silakan Bapak Ibu lihat di layar. Kita baca bersama-sama dengan sikap yang hormat. Kita membacakan ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku,
Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kebuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat tangan kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami kembali bisa beribadah kepadamu, walaupun kami hanya beribadah secara online Tuhan. Tapi kami yakin, kami percaya Engkau Allah yang ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada saat ini, di rumah kami masing-masing Tuhan. Jauh dekat jarak kami satu dengan yang lain, kami yakin Engkau kuasa-Mu tetap sama. Engkau sanggup untuk memberkati kami, Engkau sanggup untuk mengetahui segala kebutuhan-kebutuhan kami. Karena kami yakin mujizat itu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Walaupun ada keterbatasan, tapi justru di saat-saat seperti itulah kami akan melihat dan merasakan mujizat yang dahsyat itu bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Kau berikan bagi kami, buat pemulihan yang Kau berikan bagi kami. Teman-teman kami, jemaat yang mungkin saat ini sedang terpapar virus corona, kami yakin Engkau akan sembuhkan dengan segera Tuhan. Mereka kembali akan negatif ketika dites, dan mereka kembali beraktivitas seperti biasa. Engkau yang akan menjaga, memelihara, melindungi kami semua sampai melewati pandemi ini Tuhan, dan semuanya kembali seperti biasa. Itulah kerinduan kami Tuhan. Setelah 1,5 tahun lebih kami tidak bisa berkumpul dengan bebas, kami harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Kami harus membatasi diri kami dari kegiatan-kegiatan yang membuat kami tidak bisa bersosialisasi satu dengan yang lain. Tapi kami yakin, kami percaya akan ada waktunya obat-obat untuk virus ini ditemukan, dan kami kembali bebas seperti sedia kala Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan perlindungan yang Kau berikan bagi kami semua. Kami percaya Tuhan, kuasa daripadamu Engkau akan nyatakan dalam kehidupan kami. Teman-teman kami yang mungkin sedang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang dalam kesulitan Engkau yang buka jalan, yang sedang sedih Engkau hiburkan Tuhan, yang dalam permasalahan apapun Engkau sumber jawaban segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan akhiri ibadah kami pada siang hari ini. Sebelum kami akhiri Tuhan, kami rindu untuk senantiasa menerima berkat yang berasal daripadamu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus senantiasa beserta dengan kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan.